Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ahmad Nur Hafiz, Aurel Ananda, saya sendiri Muhammad Rudini, dan yang terakhir Risma Hapsari. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami sebagai pemenuhan tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan materi pembahasan implementasi motivasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Yasin SEMSA. Selamat menonton. Kami akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu model karakteristik pekerjaan, yang di dalamnya membahas keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikasi tugas, kemandirian, dan umpan balik. Pokok pembahasan kedua yaitu desain ulang pekerjaan, yang mencangkup rotasi pekerjaan dan pengayaan pekerjaan. Lalu, pokok pembahasan yang ketiga ada alternatif pengaturan kerja, yang membahas flex time, pembagian kerja, dan bekerja jarak jauh. Kemudian, pokok pembahasan keempat yaitu keterlibatan pekerja dan contohnya. Di dalamnya mencangkup manajemen partisipasif dan partisipasi representatif. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu kaitan keterlibatan kerja dan teori motivasi, yang membahas penciptaan struktur kerja dan program pembayaran gaji yang bervariabel. Untuk penjelasan lebih lanjut, ayo simak videonya sampai selesai ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu model karakteristik pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan ini atau biasa disebut job characteristic model merupakan suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi inti pekerjaan, yaitu yang pertama, keahlian yang bervariasi atau skill variety adalah kondisi di mana seseorang perlu melakukan berbagai keterampilan dan kemampuannya untuk melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang mempunyai keragaman tinggi ini akan membuat karyawan menggunakan beberapa keterampilan dan bakatnya untuk menyelesaikan tugasnya. Contohnya seperti pekerjaan dari seorang pemilik bengkel yang mengerjakan perbaikan elektrik, membangun kembali mesin, mengerjakan bagian utama, dan berinteraksi dengan para konsumen akan berbeda dengan seorang pemilik bengkel yang cuma hanya bisa memperbaiki mesin atau cuma bisa membangun kembali mesinnya. Oleh karena itu, semakin banyak ragam keterampilan yang digunakan, maka semakin berkurang tingkat kebosanan dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang kedua, ada identitas tugas, adalah tingkat sejauh mana penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan dan yang dapat diidentifikasi hasilnya sebagai hasil kinerja seseorang. Contohnya seperti seorang pembuat meja kayu yang merancang sebuah furniture, memilih kayu, membangun objek, dan menyelesaikannya dengan sempurna, memiliki nilai pekerjaan yang lebih tinggi daripada suatu pekerjaan yang hanya mengoperasionalkan mesin bubut untuk membuat kaki meja. Yang ketiga ada signifikasi tugas, yaitu adalah keadaan di mana pekerjaan tersebut mempunyai dampak yang berarti bagi kehidupan orang lain atau dapat memengaruhi kehidupan dan pekerjaan orang lain. Contohnya seperti seorang dokter yang menangani pasien di rumah sakit memiliki nilai yang lebih tinggi daripada tugas seorang penyapu lantai di rumah sakit. Lalu yang keempat ada kemandirian, yaitu adalah keadaan di mana sesuatu pekerjaan itu memberikan kebebasan kepada karyawan untuk merancang, menjadwalkan, dan menentukan prosedur untuk aktivitas kerjanya sendiri. Lalu yang terakhir ada umpan balik, adalah keadaan di mana karyawan mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan aktivitas kerjanya dan menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang pekerjaannya. Umpan balik dapat timbul dari pekerjaan itu sendiri, pimpinan atau atasan, atau bisa juga rekan kerja lainnya. Yang pertama, rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah menggerakkan pekerja dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain untuk tujuan mengurangi kejenuhan. Akan tetapi, selain memiliki keuntungan seperti mengurangi kejenuhan, rotasi pekerjaan juga memiliki kelemahan seperti membutuhkan biaya dan waktu. Yang kedua, pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah suatu proses pengembangan karyawan sedemikian rupa seperti memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana
pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Tujuan dari adanya pengayaan pekerjaan adalah dapat mendorong pengembangan karyawan, membuka kesempatan besar untuk mengembangkan karir, dan sebagainya. Alternatif pengaturan kerja. Yang pertama, flex time. Flex time adalah jam kerja yang fleksibel di mana para pekerja bebas menentukan kapan ia masuk dan pulang kantor. Tetapi dengan syarat sejumlah jam tertentu per minggu dan mereka bebas dalam melakukan variasi atas jam kerja tersebut dengan suatu batasan tertentu. Ada beberapa manfaat yang dapat dilihat dengan adanya jam kerja yang fleksibel ini, seperti berkurangnya ketidakhadiran, meningkatnya produktivitas, semakin sedikitnya biaya lembur, dan sebagainya. Selain terdapat banyak manfaat yang didapat, terdapat juga kelemahannya, yaitu jam kerja ini tidak dapat diterapkan untuk semua jenis pekerjaan. Yang kedua, job sharing. Job sharing atau pembagian kerja adalah suatu pernyataan atau informasi dengan sifatnya tertulis yang menguraikan mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keunggulan dari adanya pembagian kerja bagi suatu perusahaan yaitu dengan menggunakan bakat lebih dari satu orang dalam satu pekerjaan. Selain itu, bagi karyawan, dengan adanya pembagian kerja ini dapat meningkatkan fleksibilitas, motivasi, dan kepuasan. Kelemahan yang didapat dari adanya pembagian kerja yaitu perusahaan kesulitan mencari pasangan atau tim yang cocok untuk bisa menyelaraskan kerumitan suatu pekerjaan dengan baik. Yang ketiga yaitu bekerja jarak jauh atau telecommuting. Pekerjaan ini hampir seluruh jam kerjanya bisa dikerjakan di rumah. Contohnya sekarang yang sedang happening yaitu pekerjaan di sebuah startup, biasanya banyak anak muda di sana. Nah, tentunya di sana ada kelebihannya yaitu bisa mengefisienkan biaya operasional kantor, dan perputaran karyawannya juga lebih sedikit. Selanjutnya ada keterlibatan pekerja. Nah, keterlibatan pekerja ini didefinisikan sebagai sebuah proses partisipatif yang menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen demi mencapai keberhasilan organisasi. Nah, logikanya jika karyawan yang dilibatkan pada proses pengambilan keputusan yang berpengaruh, maka karyawan itu akan merasa lebih termotivasi, lebih puas, dan lebih produktif dalam pekerjaan mereka. Dalam keterlibatan karyawan, di sini ada dua contoh, yaitu yang pertama manajemen partisipatif dan yang kedua partisipasi representatif. Bedanya, kalau manajemen partisipatif, karakteristiknya itu menggunakan keputusan umum secara bersama-sama. Nah, para bawahan biasanya berbagi satu tingkat untuk membuat keputusan yang signifikan dengan atasan-atasan secara langsung. Kalau partisipasi representatif, nah itu biasanya berpartisipasi secara langsung dalam berbagai keputusan, tetapi para pekerja ini diwakili oleh sekelompok kecil karyawan yang benar-benar berpartisipasi. Selanjutnya adalah kaitan keterlibatan kerja dan teori motivasi. Yang pertama ada penciptaan struktur gaji, yaitu proses untuk menciptakan struktur gaji yang pasti melalui proses awal yaitu dengan penetapan level gaji yang memiliki syarat, yaitu keseimbangan keadilan internal dan eksternal. Nah, ada beberapa organisasi yang memilih untuk membayar gaji di atas pasaran. Tentunya ada positif dan negatifnya. Kaitan yang kedua yaitu berkaitan pada program pembayaran gaji yang bervariabel. Program ini telah lama digunakan untuk memberikan kompensasi bagi tenaga penjualan dan para eksekutif. Program pembayaran gaji yang bervariabel ini didasarkan pada suatu porsi. Porsi ini pula dikaitkan dengan kinerja individu, kinerja kelompok, ataupun kinerja organisasi. Makanya pendapatan dapat berfluktuasi ke atas maupun ke bawah. Program ini menarik bagi manajemen karena fluktuasi gajinya yang sangat bervariabel.
Beberapa tipe pembayaran gaji yang bervariabel antara lain: pertama, pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja, merupakan gaji tetap yang dibayarkan kepada para pekerja produksi terhadap setiap unit yang diselesaikan. Pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja ini merupakan hasil kerja yang murni, tidak ada gaji pokok, dan pembayaran gaji kepada para pekerja hanya atas apa yang mereka produksi. Kedua, pembayaran gaji berdasarkan prestasi, merupakan suatu kompensasi yang diberikan atas hasil kerja seorang karyawan berdasarkan pada peringkat penilaian kerja. Tujuan dari adanya pembayaran gaji berdasarkan prestasi yakni untuk menghargai kinerja karyawan, menjaga keadilan, serta mempertahankan pegawai yang berkualitas. Ketiga, bonus. Bonus adalah kompensasi atau imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang baik dan menguntungkan perusahaan. Bonus dapat mempengaruhi motivasi para pekerja untuk bekerja dengan lebih giat. Keempat, pembayaran gaji berdasarkan keahlian, merupakan salah satu bentuk kompensasi kepada para pekerja yang berkenaan dengan posisi, kondisi, atau suatu penilaian tertentu. Bisa berupa banyaknya keahlian yang mereka miliki atau berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka kerjakan. Kelima, rencana pembagian laba adalah sebuah program yang dilakukan oleh organisasi yang mendistribusikan kompensasi dengan beberapa penetapan formula yang dirancang di seputar profitabilitas perusahaan. Mereka dapat berbagi dalam bentuk saham dan obligasi atau uang tunai langsung. Keenam, pembagian keuntungan merupakan rencana dari sekumpulan intensif yang didasarkan pada formula. Ketujuh, rencana kepemilikan saham pekerja merupakan benefit yang ditawarkan oleh perusahaan di mana karyawan berhak untuk memperoleh saham perusahaan dengan harga di bawah pasar, tergantung dari masa kerja karyawan tersebut. Kedelapan, evaluasi variabel gaji adalah suatu program studi yang telah dilakukan, pada umumnya mendukung gagasan bahwa organisasi yang melaksanakan rencana pembagian laba memiliki level produktivitas lebih tinggi daripada mereka yang tidak melaksanakan rencana tersebut. Sekian presentasi dari kami. Saya Muhammad Rudini selaku moderator mengucapkan terima kasih.